Nih, kedalaman lebih dari 3,5 meter. Kami terjebak di dalam rumah, tidak bisa keluar. Luar biasa, dikira hanya sepaha atau sepinggang, ternyata Seleher lewat. 3 meter di dalam rumah. Di dalam rumah hampir 3 meter. Rumah hanya kelihatan seng doang. Luar biasa, subhanallah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana posisi baru ini? Walaupun agak boros, kita tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita kedalaman kurang lebih 3,5 meter. Jadi rumah warga tinggal hanya sengnya saja. Kita kejebak. Saya kira tadi banjirnya hanya sekilas sedikit saja, ataupun satu pinggang di apa namanya di. Ternyata di luar dugaan. Tingginya beteng ini luar biasa. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dalam selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, matiin dek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian, siniar, dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita kembali menyapa Narabala dengan liputan khusus. Kita akan membahas sebuah tema yang masih hangat di negeri ini, dan kita ingin mendengar langsung dari lokasi kejadian, yaitu bencana Sumatera. Mendengar suara yang tenggelam dari banjir. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa info dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per hari Kamis, tanggal 4 Desember, korban bertambah menjadi 836. Dan semoga angka ini tidak bertambah, dan kita ingin tahu bagaimana kondisi yang ada di Sumatera. Namun sebelum itu, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada para almarhum, almarhumah yang telah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dan diterima amal baiknya. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Di studio telah hadir narasayen kita yang akan membahas bagaimana bencana kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Mas Aji. Ini serius ya? Beda. Yang kedua, Beda cara gitu. tentunya perlu ada pembahasan bagaimana bencana alam dan perspektif agama, Islamic Studies, yang kita akan dengarkan dari narafikih kita, Mas Riza. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio kita. Biasa aja. Dipaksa nih baru bersedia. Ya baru pertama kali kan kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, ini Mas Haji juga baru pulang dari Sumatera nih. Gimana Mas Haji di sini? Ya begitulah. Begitu bagaimana? Abstrak sekali ini. Ya kemarin ke Agam, salah satu kabupaten yang paling bencananya paling parah di Sumatera Barat.
memang ada beberapa titik yang belum terjangkau sih. Jadi di dekat Danau Maninjau itu jadi ya harus lewat danau karena jalannya terputus. Jadi harus pakai boat gitu ada sih. Cuman ya kayaknya agak susah sih untuk recovery dalam waktu dekat ya. Apa itu pasir-pasir, batu-batuan, eh, kelap, kelap. Potongan-potongan apa sih namanya? Ya, kayu-kayu. Kayu-kayu Ya. pembalakan ya, hasil pembalakan ya. Kan berat-berat tuh masih kan. Gak mungkin karena banjir ya. Nah, Mas Haji kan melihat langsung ya Ah. di sana ya. Itu kayu-kayu alami terpotong-potong sedemikian bentuknya bagus gitu atau ada pembalakan? Itu pasti pembalakan sih. Kan kelihatan kalau kayu yang dari tapi kayaknya mustahil lah kalau apa pohon terus Rapi. apa enggak terus ya inilah terjadi longsor karena terjadi longsor terus pohon-pohonnya hancur tuh kayaknya nggak mungkin. Itu pure kalau kayu kan kita bisa lihat dari kulit, struktur kulitnya itu udah gak ada kulitnya kan, udah nggak make sense. Terus udah kering itu kayu itu. Relatively kayu kering itu kan kayu basah. Kalau kayu yang masih pohon utuh itu kan basah kan. Ya. Jadi itu pasti pembalakan lah. Oke. Perkara liar apa enggak itu kita nggak tahu. Liar yang dilegalkan kali ya. Ya. Pembalakan legal sih sebenarnya. Hah? Pembalakan legal sih. Legal. Tapi itu akan banyak berita berkaitan tentang kayu tadi itu ya. Itu punya siapa, kemudian diungkit dari PT mana gitu ya. Ya harusnya sih diungkit ya. Tapi mungkin situasinya. Karena izinnya legal terus ngapain? Bahaya nih tanahnya ya. Yang kita tuntut ya menteri yang ngasih izin itu. Dan itu katanya akumulasi dari beberapa era sebelumnya gitu. Bisa jadi kan. Itu jawaban default itu. Kan- Lempar. Kan nggak kira-kira nggak tiba-tiba tahun ini kita nembang terus kita Saat ini juga ini efeknya. juga. Pasti kan periode-periode pemerintahan sebelumnya ya. Belum itu maksudnya kira-kira yang 10 tahun kemarin itu ya. Yang paling Dua dekat kan periode itu. Paling dekat kan itu. Yang sebelumnya juga mungkin, tapi yang paling Iya. dekat itu. Tapi mungkin sepertinya prioritas pemerintah gitu ya. Prioritas kita semua sebenarnya. Mungkin sementara tidak ke situ dulu kali ya. Lebih ke barangkali cepat tanggapnya ya ke solidaritas terdampaknya dulu. Iya, betul. Tapi ya jangan sampai juga kemudian melupakan yang faktor yang Mas Aji singgung tadi itu. Tapi nggak bisa dilepaskan sih dari faktor itu. Iya. Ya apa? Kita ahli lah untuk buat penanganan bencana untuk tsunami. Walaupun kita kan nggak bisa atau tsunami kayaknya susah diprediksi kali ya. Gempa itu kan susah diprediksi. Range-nya itu dalam waktu sekian. Kita nggak bisa prediksi gempa 3 hari lagi gempa gitu, nggak bisa kan? Coba nggak punya teknologi itu. Nggak ada sampai sekarang tuh kita nggak bisa prediksi 3 hari lagi gempa, nggak pernah ada. Nggak ada misalnya perkiraan cuaca kan itu kan ada ya. Kalau gempa terakhir tuh kalau teman-teman di Wah, ini rumah ya ini. yang riset di bidang meteorologi itu katanya sekitar 10 menit sebelum gempa itu Baru terdeteksi. baru ada deteksi alam. Mobilnya kebalik tuh. Nah, jadi kalau teman-teman di daerah pesisir tuh preventifnya itu kan mereka sudah ada teknologi, bukan teknologi ya, kayak diarahkan Hati-hati nih, bahaya. lari ke Dalam. bagian Iya. yang paling tinggi dan lain sebagainya. Kita masih menunggu naratamu kita, masih terkendala sinyal tampaknya, belum bisa tampil di layar ya. Ya, sambil ngobrol kali ya. Iya, iya. Cuman kalau yang apa teknologi preventif untuk longsor itu harusnya jauh lebih mudah lah, ada Iya, tersedia gitu, sangat tersedia kan, sangat tersedia itu sebenarnya bukan hal yang susah. Nah, kalau memang ini pembalakan legal gitu ya. Berarti kan ada problem di AMDAL-nya harusnya. Iya pastilah. Problem artinya bisa jadi tahapan
di AMDAL-nya itu dilewati atau diabaikan atau sudah dibabat dulu Baru minta baru AMDAL. Itu begitu. Nah, Apa? ya berarti kan banyak problem kalau gitu. Ya, memang problematik negeri ini. Oh. Nah, di luar soal itu tadi semua, sebenarnya Indonesia ini termasuk negara yang rawan bencana atau enggak dibanding dengan negara-negara di Asia ya. Ya ini Narabala, Enggak, udah aja. kita akan terhubung dengan saudara kita yang terdampak ya di Sumatera. Sudah bisa. Nah, ini. Ya, kita panggilkan Bapak Suprianto. Kita panggil dengan Mas Supri. Selamat datang, Mas Supri. Saya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya hadir secara online di Kiswah, Kajian Siniar dan Dakwah. Kita yang di Jakarta seringkali mendengar berita bencana Sumatera melalui media-media, dan kita ingin mendengar cerita dari Mas Supri di lokasi Langkat. Mungkin bisa bercerita, Mas Supri. Monggo. Oke, terima kasih. Kejadian banjir kemarin itu sebenarnya kami kebetulan di Sumatera Utara di Kabupaten Langkat di Kecamatan Sawit Seberang. Itu terjadi banjir karena hujan dari mulai hari Senin, Selasa, dan sampai Rabu tidak ada hentinya. Oh. Jadi hujan terus lebat. Jadi hujan tanpa henti dari mulai hari Senin, Selasa, dan sampai malam Rabu itu tidak ada henti, tidak ada jeda, deras hujan. Jadi ya, sehingga air hujan itu ya dari hulu sampai ke hilir ya meluap lah, di sungai-sungai itu meluap, akhirnya terjadilah banjir. Untuk Kabupaten Langkat ya. Itu di sekitar jam 4, jam 5 itu di wilayah Kecamatan Besitang, itu namanya Kecamatan Besitang, perbatasan dengan Aceh, Laksa itu kalau nggak salah. Itu jam 4, jam 5 udah ketinggian air sudah sampai 2 meter itu. Di jam berapa itu, Pak? Nah, di kampung kita di jam 4 dan jam 5 sore. Nah, yang tempat tinggal kita itu datang air itu jam 6 sore itu sudah mulai masuk tapi kecil. Masih di halaman. Kemudian dapat informasi dari hulu. Kalau di hulu di sini namanya di daerah Kecamatan Batang Serangan, di Desa Namung Sialang namanya, itu diinformasikan debit sungai itu besar sekali. Nah, sebelum maghrib itu sudah mulai masuk tambahan air sungai meluap. Habis setelah maghrib itu baru besar air. Dan hitungan menit saja itu sudah sepaha di dalam rumah, kemudian begitu cepat, jam 10 sudah hampir 2 meter dalam rumah, 10 malam Kamis, tanggal 27. Itu puncak-puncaknya ya? Pas puncak-puncaknya itu, tanggal 27 itu, malam Kamis. Dan saya termasuk terjebak di dalam ruangan, bersama anak dan istri, karena saya menyelamatkan kitab-kitab dan buku ataupun peralatan sekolah di lembaga kita. Ada yayasan tuh. Bukan berarti kita terus tidak mengungsi, tetapi kita pada waktu itu perkiraan kita itu banjir paling dalam di rumah sepinggang ataupun sepaha saja itu. Ternyata setelah Isya jam 9 itu air naiknya lebih cepat. Jadi kita kejebak di situ. Sehingga kita sampai naik ke atas loteng kalau di sana. Kalau di sini namanya loteng itu di plafon gitu ya. Dan ini sampai jam 2 malam. mohon maaf. Kejadian ini
di Langkat belum pernah terjadi ya. Artinya banjir yang begitu tiba-tiba kemudian cepat sekali angkat naiknya. Iya, baru tahun ini. Tahun ini yang sangat di luar dugaan, di luar perkiraan masyarakat juga. Ya, karena biasa paling banjir biasa lah, satu pinggang, semata kaki ataupun sepaha itu udah biasa kan. Tapi ini kan melebihi batas. Beteng pun banyak yang jebol, beteng tanggul kalau di sini namanya beteng, kalau di bahasa nasionalnya itu tanggul, itu banyak yang jebol. Sehingga luapan air sungai itu masuk ke pemukiman, ke masyarakat. Tapi bisa Yang dipastikan mungkin di desa-desa. Ya, lanjut. Mungkin selama ada di kecamatan sini, namanya Kecamatan Dangtualang, ada lokasi yang sama sekali 20 tahun tidak pernah terkena banjir. Tahun ini kena. Pada tanggal 27. Luar biasa. Ini sepanjang sejarah Kabupaten Langkat ini yang terbesar. Untuk korban jiwa berapa banyak? Kalau sementara, kalau untuk Kabupaten Langkat, untuk korban jiwa sepertinya belum ada. Tapi kalau harta benda itu udah jelas. Iya. Misalnya kalau harta-harta di rumah, pakaian, semua itu terendam. Orang rumah itu kelihatan atapnya saja, gimana mau diselamatkan? Termasuk peralatan elektronik, Pak ya, laptop macam-macam itu. Iya, laptop, komputer, ya kulkas, televisi, alat wifi. Bapak bisa bayangkan rumah tenggelam tinggal sengnya saja itu kan mau diselamatkan di mana lagi? Iya, dan kebetulan nggak sempat kita. ya, kami turut berduka dengan bencana ini, apalagi ketika pertama kali kami menyaksikan video yang dikirim teman yang ternyata itu adalah Pak Supri, Mas Supri ini. Itu rasanya bagaimana gitu ya? Malam-malam gelap, banjir sangat tinggi sekali, dan hanya berpegangan pada kedebok pisang. Gonggol. Iya, kedebok. Dan itu memang Mas Supri itu ya? Iya. Ya, saya bawa anak dan istri jam 1.30. 1.30. Itu ketinggian air kurang lebih 3 meter air itu. Oh, 3 meter. Itu di desa itu ada berapa rumah, Pak? Kalau di dusun saya itu kurang lebih 600. 600. Dan berapa persen? Dusun itu ya, satu dusun, bukan satu dusun. Itu hampir 80% kena itu banjir. Untuk wilayah saya, dusun 1 namanya, itu dusun 1 dan dusun 7 itu sekitar 600 kakak, 600 rumah. Tapi kalau dusun 2 lagi, ada lagi, desa saya itu, dusun 2, 4, dan dusun 3, itu terkena banjir juga, sama. Nah, ketika itu puncaknya malam, ya. Iya. Puncaknya malam sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 12 siang lagi masih naik air itu. Siangnya, hari Kamisnya. Nah, sumber air itu diperkirakan dari mana ya, Mas Supri? Kalau di Kabupaten Langkat ada sungai besar namanya kalau di kecamatan kami saya seberang itu namanya Sungai Batang Serangan. Jadi karena hujan 3 hari tanpa henti, jadi sebelum ada kiriman air dari sungai, itu air dari kampung kan ada, dari bukit-bukit, dari perkebunan, karena air hujan tadi selama 3 hari tidak berhenti, hujan tidak berhenti, tentu kan banyak air. Iya. Nah, itu
hanya di halaman rumah saja. Tapi setelah mendapat kiriman dari hulu, yang sama-sama hujan 3 hari juga, ya dari gunung, namanya Sungai Batang Serangan, itu meluap. Sehingga air yang dari kampung tadi tidak bisa keluar kan, tidak Iya. bisa keluar ke sungai, sementara air sungai besar. Iya. Jadi kita mendapat kiriman lagi, sudah di dalam kampung itu air hujan masih banyak, ditambah lagi air kiriman dari sungai, kita besar lah dia. Nah, kalau menurut saya itu bagaimana Mas Haji? Gunung itu seharusnya kan bisa menyerap air ya. Air. Nah, tapi konteks ini bagaimana Mas Haji? Sebenarnya bukan gunungnya ya. Nah. Hutan, pohon-pohonan, Hutan yang ada di gunung ya. gunung yang ada di pohon yang ada di gunung ya, Ya. karena dia punya akar. Jadi air tuh tersimpan di situ lah. Cuman begitu pohon kita tebang ya tentunya ada masalah di situ. Cuman sekali lagi kasusnya, selain karena tadi daerah resapan airnya itu sudah berkurang, tentunya debit airnya terlalu besar. Seperti yang di Sumatera Barat juga kan, itu 15 hari, Pak. Berapa hari ya itu juga. Lebih dari seminggu hujan terus-terusan gitu. Curah hujan memang Curah tinggi hujannya ya. tinggi gitu kan. Dan memang ya itu tadi debit airnya sudah daerah penampungan airnya sudah berkurang drastis, debit airnya sangat tinggi-tingginya gitu. Jadi dua hal itu yang jadi faktor. Cuman ada yang lebih mendasar lagi sih, faktor saintifiknya itu kan perubahan siklon ya. Sebenarnya memang waktu itu memang terjadi badai kan di daerah situ. Itu kalau kita lihat itu tanggal-tanggal segitu itu ada badai cukup besar gitu. Dan mata badainya sempat berada di sekitar wilayah tersebut. Badai ini secara sains ini memang karena ada perubahan iklim dunia, semakin banyak digunakan teknologi-teknologi itu mengubah siklus badai bagaimana sebagainya. Karena seharusnya di daerah ekuator itu yang temperaturnya relatif sama ya, itu perubahan tekanan tuh nggak terlalu signifikan. Jadi intinya begini, kalau Mas Atung masak air nih kan, bawahnya kan panas. Ya. Pasti kan dia akan melubuk gitu kan, muter gitu kan airnya. Iya. Itu karena ada perubahan temperatur air bagian atas sama bawah gitu. Ya kan? Kalau airnya yang di bawah itu dia kan naik ke atas. Ya. Karena panas, perubahan tekanan dan lain sebagainya. Itu juga terjadi di bumi gitu. Begitu contohnya bagian sini udaranya panas, sini udaranya dingin, ketemu itu jadi badai. Itu sering kejadian begitu di dunia sekarang. Nah, salah satu faktornya adalah penggunaan panel surya itu sebenarnya sedang diteliti. Penggunaan panel surya di gurun-gurun itu, di gurun pasir, itu merubah temperatur udara di sekitar situ. Nah, perubahan temperatur udara itu mengakibatkan ketidakteraturan siklus udara yang mengakibatkan badai. Dan dampaknya global apa di situ Tetap aja? global. Kan angin kemana? Nggak cuma di satu negara aja, angin kemana-mana. Nah, alasan kenapa daerah Jepang itu sering terjadi badai karena udara dingin sama udara panasnya memang pertemuannya di situ. Di situ. Tapi kan Jepang kemudian mengambil langkah mitigasi. Nah, kita nggak tahu di Indonesia. Nggak tahu. Nah, kalau masalah mitigasi kayaknya kita perlu tanya ke Mas Supri ini. Nah, ketika banjir itu, Pak, itu apakah ada peringatan dari pemerintah dan anjuran dari tokoh-tokoh masyarakat setempat? Bagaimana? Kemarin itu tidak ada. Tidak disangka kalau akan terjadi banjir besar. Jadi masyarakat itu ya alami saja, hanya info-info dari, tidak ada instruksi kalau nanti akan terjadi banjir besar, tidak ada. Jadi mengandalkan cuman instruksi
karena ini hujan dari mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu, ya feeling saja mungkin akan terjadi banjir. Dan itu pun tidak terbayang kalau akan sedahsyat ini, Pak ya. Atau sedasar itu ya. Di luar dugaan. Makanya masyarakat untuk khusus Kabupaten Langkat itu banyak yang terjebak seperti itu. Tidak dikira kalau akan terjadi besar seperti ini. Tapi apa bisa dipastikan bahwa setiap tahun di daerah tersebut itu pasti ada banjir setiap tahun? Setiap tahun pasti ada banjir kalau hujan. Curah hujan tinggi, banjir mesti. Terutama Desember ya? Desember. Sekarang beda-beda sekarang. Cuaca berubah. Cuacanya ya. Musim pun berubah. Biasanya kan Desember apa itu kan ber itu kalau orang sini hujan. Ternyata kadang-kadang tidak juga, kemarau juga. Iya. Nah, itu yang diakibatkan oleh perubahan siklus udara tadi itu. Saya rasain. Climate change ya, Climate change. perubahan iklim ya. Betul. Jadi sebenarnya tidak semua teknologi bersih itu kita anggap baik. Itu ntar kita bahas lah di lain waktu. Cuman kalau di Jepang sendiri memang tahun 2018 itu ada Taifun Higibi, saya lupa namanya. Cuman waktu itu di Tokyo, pas di rumah saya sendiri itu pusat. Kalau di pusat itu justru nggak terlalu kencang badainya. Nah, kencangnya itu badai itu ketika berada di sayap badai, ke ujung Pikiran. Ini ya. pinggir. Itu sangat ekstrim. Cuman memang di awal kalau di Jepang itu sungainya tidak besar, tapi dibuat sangat besar dan sangat dalam. Jadi begitu terjadi badai dan debit air sangat tinggi, ya nggak akan keluar. Jadi sungai di Tokyo itu ada sungai besar. Itu paling kalau sehari-hari debitnya nggak besar, nggak besar. Cuman dibuat sangat besar. Bahkan lebarnya itu bisa sampai 1 kilo. Terus dalamnya itu bisa mungkin berapa puluh meter gitu. Jadi begitu ada badai, debit air tinggi, ya nggak masalah gitu. Sudah ada persiapan ya. Persiapan. Dan nggak, ya pasir batuan tuh ada, tapi nggak ada kayu. Iya, kalau di Indonesia banyak berita bahwa ditemukan Kayu. Kita perlu tahu informasi dari ya. Pak Subri juga. Apa di sana banyak gelondongan kayu gitu, Pak? Yang terbawa arus air. Untuk kalau di Kabupaten Langkat sepertinya tidak ada. Nah, beda dengan Tapanuli, Sibolga, Tameang itu beda. Kalau khusus Kabupaten Langkat ya, Sumatera Utara, Kabupaten Langkat sepertinya untuk sementara ini saya lihat itu tidak ada. Jadi murni seperti hujan, banjir air Kiriman. tanpa ada kayu-kayu yang kirim ada kayu gelondongan besar-besar tidak ada untuk Kabupaten Langkat ya. Kalau sehari-hari warga di Langkat itu mata pencariannya apa, Pak? Kalau Langkat itu mayoritas petani, ada juga yang petani kelapa sawit, ada juga dia semua termasuk karyawan PTP, perkebunan kelapa sawit. Oh, di daerah Langkat juga banyak perkebunan kelapa sawit, Pak ya? Banyak. Itu memang baru-baru saja ada pembukaan lahan untuk kelapa sawit atau sudah lama itu, Pak? Oh, sudah zamannya penjajahan Belanda itu. Kan 10 tahun terakhir, Mas Haji. Ya kan daerah-daerah lain beda lagi ceritanya. Oh, lain. Kan tidak. Di Bolga beda gitu. Ya, kita tidak bicara Langkat saja kan. Tapi kalau ada penambahan lahan lagi, kita pun tambah juga ya kan di hulunya. Oh, Wah, di hulunya itu yang ya.
Itu hulunya. Nah, tadi kan Mas Supri sejak siang, kemudian sore juga sibuk mendampingi warga ya, mengevakuasi, kemudian di posko. Mungkin bisa diceritakan juga, Pak, keadaan saat itu bagaimana? Setelah pasca Tadi banjir. saya bersama setelah pasca banjir, kalau untuk desa kita, termasuk saya warga juga, untuk kampung kita itu ya biasa-biasa saja. Setelah kering ya kembali ke rumah, membersihkan rumah, semua pakaian-pakaian yang terendam tadi yang sudah berlumpur itu dibersihkan. Nah, tetapi ketika saya tadi kunjung ke lain desa itu masih terendam, air itu tidak ada pembuangan. Jadi airnya ngendong. Kalau orang bahasa sini berhenti airnya di rumah itu berhenti. Di Bapak desa tadi ada 3 desa itu berhenti. Airnya tidak surut, tetap segitu aja, tetap satu pinggang aja. Artinya berarti saluran ke sungai itu tidak ada pembuangan. Jadi masyarakat itu tetap mengungsi di pinggir-pinggir jalan yang tidak terkena banjir. Itu beda desa ya, Mas Supri ya? Beda desa, lain kecamatan. Kalau saya kan kecamatan saya seberang. Tadi saya berkunjung di kecamatan Padang Tualang dan Padang Serangan. Iya, iya. Nah, kalau solusi dari Sayan gimana itu? Waduh. Belum. Ya kalau Nah, sebelum ke saya berarti ke sini dulu. Kalau di oh iya kaidah fikih itu di kaidah fikih itu ada Islamic Studies ya. tasarruful imam manutun bil maslahah. Jadi dalam hal ini penting bagi pemerintah untuk menghadirkan hal yang paling maslahah. Nah, dalam konteks ini apa peran pemerintah, Pak, di sana sejauh ini ya? Pertama, setelah banjir pasca 2 hari, tanggal 27 sampai tanggal 20. Kejadian malam Kamis. Malam Kamis itu belum ada bantuan ataupun tindakan di pemerintah. Setempat belum ada. Hari Kamis siang belum ada, Jumat juga belum ada. Karena akses untuk menuju lokasi itu sangat dalam, sangat terputus. Nah, baru 2 hari setelah pasca banjir baru pemerintah sebagian kecil ya ada sedikit bantuan, tapi tidak ke desa kita. Kita dibantu oleh warga setempat saja, bahu membahu antar masyarakat yang tidak terdampak itu aja yang bantu. Nah, kalau sekarang udah kering baru banyak yang bantu. Ini semangat swadaya dan gotong royongnya masyarakat ya luar biasa. Luar biasa. Menunggu bantuan pemerintah begini, menunggu bantuan dari pemerintah kan ini Kabupaten Langkat hampir berapa persen tuh terkena bencana. Personilnya terlalu kan terbatas. Yeah. Apalagi desa kita terlalu jauh dari kabupaten, ya udah ketinggalan mungkin kalau mau minta bantuan. Iya. Tapi kalau bantuan dari nasional mungkin lembaga-lembaga NGO, LSM dari Jakarta gitu banyak sekarang Pak di sana Pak. Ini masih mulai pada munculan setelah pasca ini. Lalu kalau hari kedua itu kosong, nggak ada. Masyarakat menyelamatkan masing-masing apa adanya. Ya. Dan termasuk saya pakai ketepok Pisang. Saya pakai ketepok pisang, ya kan. Ada yang pakai jregen, ada yang pakai ban mobil itu. Ya, itulah. Dan kita minta tolong sama warga pun susah, karena warga pun kebanjiran juga. Sama-sama lah Pak, sama kebanjiran ya. Nah mungkin dari kita minta begini, ketika kita minta tolong sama yang di darat, yang tidak terdampak, juga pun kebingungan juga, mereka tidak ada sampan, ya kan? Iya. Terlalu dalam, mau cari batang pisang juga susah. Kalau misalnya pohon pisangnya tenggelam semua. Jadi ya salah satunya pasrah dan ikhlas
menunggu keajaiban Tuhan pada waktu itu. Iya, iya. Nah, dari situasi kondisi yang di sana itu, dan mungkin bisa diwakili oleh Mas Supri ini, apa harapan jenengan kepada pemerintah ke depannya? Saya berharap pemerintah itu harus tanggap. Ketika ada bencana itu tidak harus menunggu 1-2 hari ataupun nunggu entar berapa hari, karena menyelamatkan nyawa manusia itu seharusnya harus lebih cepat. Prioritas. Itulah. Kan kita kan sekarang zaman canggih, prioritas. Mengapa menunggu 3 hari, 4 hari baru turun? Itu kan menyelamatkan pemerintah itu jangan banyak birokrasinya, harus izin itulah tanda tangan sana sini, akhirnya penanganannya lambat, menunggu korban meninggal baru turun. Saya berharap pemerintah itu cepat tanggap dan cepat eksekusi, penolongannya cepat itu. Seperti kami lah ya, di Kabupaten Langkat ini, jam 5 sore itu sudah dapat informasi bahwa Kecamatan Besitang itu sudah terendam, sudah 2 meter. Jam 5 sore. Di media-media udah masuk itu, di Facebook, di YouTube, apa macam. Setidaknya pemerintah kan sudah tahu, ini ada daerah kabupaten ini, kecamatan ini udah mulai terendam. Nah itu sampai 2 hari baru datang bantuan, dari mana? Kan termasuk tidak tanggap. Lambat, ya kan? Begitu. Nah, mungkin yang diharapkan juga harus pemerintah menyediakan perahu ya, ketika Langkat misalnya setiap tahun sudah ada banjir, sehingga itu sudah antisipasi gitu ya. Sudah ada antisipasi. Tapi nyatanya belum ada. Nah, selama ini kan belum ada. Contohnya di kampung kami lah ya, desa Alur Gadung, kecamatan saya seberang itu. Tidak ada. Tidak ada batang pisang lah itu. Tradisional akhirnya. Sekarang Personal. untuk pakaian makanan tuh tersedia atau bagaimana Pak? Kondisinya saat ini sekarang di sana Pak? Kalau khusus kampung saya, kecamatan saya seberang, desa saya, desa Alur Gadung, baru 3 hari inilah dapat kiriman bantuan dari donatur beras 3 kilo, telur 6 butir, Indomie itu. Kalau pakaian Pak kan kerendam semua itu Pak, pasti Pak. Kita kemarin, kalau saya yang mengalami, pribadi saya mengalami, itu dipinjami sama yang kita tumbangin. Oh, Kebetulan ada ponaan, jadi kita ponaan. Karena baju kita udah basah semua, terendam semua. Kalau kebutuhan yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh warga saat ini apa? Kalau untuk kita ini mungkin hanya sembako ya. Kalau air untuk cukup bagus, udah habis bersih. Kemudian ya sembako lah, karena ekonomi kita kan sebagian besar ini terendam banjir semua. Ada yang hilang, ada rumah yang geser dari tapaknya, kompor-kompornya rusak semua, yang masak pakai kompor gas itu kok rusak semua. Jadi kalau wilayah kita air bersih sudah cukup bagus, sudah bagus. Kalau obat-obatan Untuk pakaian bagaimana? sudah, obat-obatan juga kurang. Apalagi pas banjir nih, semua badan gatal semua. Iya. Jadi untuk desa kita minim, kayaknya nggak ada. Sampai sekarang saya belum mengalami berobat, belum berobat. Hanya kalau gatal jangan digaruk aja udah. Dan penyakit yang mungkin dikeluhkan oleh para warga ini di samping gatal-gatal, apalagi? Demam. Demam. Ya demam. Mungkin karena kedinginan selama berapa hari kan.
akhirnya Iya. demam. Dan tentunya, mohon maaf saya potong, ada luka yang kayaknya itu akan, Psikologi. nah sekarang Trauma. psikologi, apa istilahnya, traumatik. Traumatik. Nah itu saya nggak bisa ngebayangkan itu. Jangankan ketika kejadian, ketika saya melihat tayangan aja, saya langsung Trauma ya? seakan-akan gitu ya. Itu bagaimana nanti itu memulihkannya gitu ya. Ya semoga kita berharap bisa kembali normal. Kalau menurut Mas Supri bagaimana untuk memulihkan masyarakat sekitar ini? Supaya tidak trauma gitu. Ya, Apa yang mendasar ini dulu kali Tentu ya? kalau- Ada trauma nggak, Pak? Terutama anak-anak ya. Terutama anak-anak barangkali, Pak. Ada, jelas ada. Karena anak-anak itu kan yang rumahnya tanggung, kalau di sini namanya tingkat rumah tanggung berlantai, itu sampai 1 hari 1 malam tidak makan. Itu kan anak-anak kan rasa takut timbul. Nah, begitu. Sampai Nah, ini karena Bang. saya itu, ya, karena kebetulan saya juga pendidik, ya saya kadang-kadang kumpul sama anak-anak. Ya, saya melucu, melawak, ataupun bercerita-cerita, menghilangkan apa yang ditakutkan itu. hiburan itu penting jadi. Hiburan penting. Nah, Saya- termasuk dari Mas Windra yang saya kenal teman di Galang itu mau ketika saya agak trauma gitu ya melihat itu, dia langsung kirim lagi. Sekarang Mas Supri sudah enjoy minum kopi dan di sampingnya gitar. Betul. Nah, gini, ketika saya menyelamatkan anak dan istri itu di atas loteng, itu anak kan panik dan istri panik. Karena saya menaikkan ke atas loteng itu tanpa tangga, tanpa alat. Saya naikkan di atas pundak saya. Nah, mereka kan takut. Tapi saya bagaimana bisa memecahkan ketakutan mereka? Ya saya ya, happy saja. Saya nyanyi-nyanyi apa, walaupun saya sebenarnya punya takut juga. Jadi bisa nyanyi itu penting sekali. Walaupun suaranya kayak kita gini nggak enak gitu ya. Waktu Begitu. itu lagu apa Pak yang dinyanyikan? Lagu yang tidak ada judulnya, jadi kan ketawa mereka. Wah, ini secercah kekuatan ya di tengah bencana. Ya. Iya. Ngarang sendiri aja, ngarang ngawur aja nyanyi. Ini kan akhirnya anaknya bilang, oh ayah nyanyi apa ini? Akhirnya pecah ya. Iya, benar gini. Ini skill dari Tebu Ireng nih, jangan-jangan ya. Nah, kita membawa anak itu naik dekat Tebok Pusing perjalanan 1 kilo, 1 kilo. kan jauh, Ya. 1000 meter. Ya, Ini- 1 kilo ya. Ini nemu gedeboknya di mana, Pak? Atau gimana, Pak? Motong. Nah gini, anak kita kan ada yang di darat, ada yang tidak terdampak. Ini yang saya hadiri hari ini di rumah anak saya ini. Itu nelpon saya, menangis saya panik juga. Saya bilang, jangan melepon saya, jangan panik. Ayah sudah di atas loteng sama ibu dan sama adik. Kalau mau minta bantuan sama yang tidak terdampak. Tapi juga itu jangan, saya bilang gitu. Kenapa? Mereka juga susah. Mereka juga mencari bahan untuk menolong kita juga susah. Jadi jangan menambah panik orang lain gitu. Yang penting ayah selamat. Kalau nanti airnya sampai di atas seng, ya kita naik ke atas rambungnya. Itu aja. Nah, kemudian ada penolong, itu ponaan. Itu di darat. Itu mengambil gedebok pisang di darat pakai mobil. Dapat dua batang. Karena ingat saya pengajar, mereka berpikir kita harus selamatkan Mas Supriyato. Gitu. Akhirnya mereka menolong saya itu dari darat sampai ke tempat saya itu perjalanan hampir 1 kilo juga melawan arus. Melawan arus. Sampai di tempat saya
ke tempat saya kediaman saya di atas loteng tadi itu, mereka udah pucat, udah satu orang udah pucat, udah kedinginan. Akhirnya berhenti 10 menit atau setengah 15 menit, udah pulih tenaga. Anak kita naikkan ke tepung pisang sama istri, sama-sama kita nyorong tepungnya itu. Ya sambil nyanyi-nyanyi lah, santai, rileks. Jadi kondisi air waktu itu diam atau mengalir? Oh, deras. Mengalir. Deras. Itu kalau dipikir ya panik itu. Nabrak tiang listrik, nabrak rumah orang, nabrak pohon. Dan tidak ada lampu. Durian, tapi padam. Itulah ada lampu tenaga surya itu yang hidup itu. Oh. Ini Jadi kalau dalam ada listrik ya kita gini, kalau listriknya hidup ya kita udah kesetrum. di dalam situasi seperti ini tadi, gedebok pisang jauh lebih berharga daripada Alphard dan Fortuner ya. Ya emang iya. Ya, Emang iya. sangat berarti. Ya kita sambil jalan menuju ke daratan itu yang lebih tinggi, kita juga menghampiri rumah-rumah tetangga-tangga yang masih terjebak. Nah, kemudian setelah mengantarkan anak dan istri, kita kembali lagi membantu yang lain dengan tepung pisang. Dan untungnya ada yang menanam pohon pisang. Pemikiran deh Mas Anton. Iya, kalau nggak ada yang nanam pusing juga ya. Merawat jagat itu ya nggak usah pakai seminar-seminar, udah lu nanam aja, itu akan berguna. Ya. Dan ini untuk Narabala Kiswah ketahui juga ya. Jadi Pak Supri ini untuk berkomunikasi dengan kita harus mencari tempat yang ada sinyal bagus ya. Tadi beliau mengabarkan harus mencari tempat sampai 4 kilo ya, Pak. Ya, jadi 4 kilometer. Jadi karena sebelumnya kita sudah ini tadi sudah mulai terhubung sambungan jarak jauh, tapi kemudian terputus-putus ya karena di sana situasinya masih belum pulih total. Beliau akhirnya inisiatif untuk mencari tempat, akhirnya 4 kilometer ya. Ini luar biasa nih. Terima kasih Pak. Perjuangannya. Nah, kalau boleh tahu, Sama-sama. Jadi kita juga ingin menyampaikan informasi. Ya. kondisi lembaga atau yayasan yang dipimpin oleh Mas Supri ini bagaimana? Tentang fasilitasnya, kemudian wali muridnya dan murid-muridnya sendiri bagaimana? Untuk sementara ini libur total karena sekolah kita, lembaga kita tinggal temboknya doang. Termasuk kitab-kitab, Jadi buku bangkunya harus semuanya hancur, terendam, dan bercampur lumpur. Termasuk bangku, meja, kursi, buku anak-anak, rapot anak-anak, dan semuanya. Dan tersisa hanya fotonya almarhum pendiri Nahdlatul Ulama yang di dinding dengan ya hanya itu. Itu Ya masyarakat yang wali murid ya sama-sama memaklumi. endapan lumpur sampai berapa tinggi sekarang Pak hari ini? Kalau di lembaga kita itu mungkin hanya berapa senti, itu tidak terlalu tebal. Tapi baru kali ini seperti itu agak terkejut juga. Pertanyaan lagi. Mas Rizal mungkin bisa memberikan sedikit perspektif bagaimana bencana kemudian agama itu bisa menjadi penenang. penerangnya. Waduh, malu ini ada Pak Kiai. Tapi kira-kira begini ya, kan banyak orang kemudian sering menghubungkan antara bencana dengan kemaksiatan gitu ya. Jadi saya ingat ya di fatwanya Darul Ifta itu ya, yang mematahkan kesimpulan itu.
bahwa bencana itu tidak khusus untuk di sebuah wilayah yang di situ terjadi banyak kemaksiatan. Ya buktinya ternyata di Sumatera banyak orang alim, banyak santri, banyak yang belajar, ya kena dampaknya juga. Jadi sebuah bencana harus dilihat dari dua perspektif ya. Bagi orang yang pelaku maksiat, dia tentu azab cicilan lah kira-kira ya di dunia ini. Nah, tapi sebaliknya ini di kaidah yang terakhir kita kaji kemarin, cara Allah menaikkan derajat para nabi itu adalah dengan cara membuat status ibadah yang asalnya sunnah menjadi wajib, sehingga naik menjadi 70 kali lipat gitu ya. Jadi untuk orang awam, orang biasa ya, yang non nabi, nilainya biasa, bagi nabi menjadi 70 derajat. Nah, bagi orang soleh ada hadis menarik ya. Idza aradallahu biqaumin khairan ibtalahu. Ya, jadi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada sebuah kaum, Allah pasti nguji. Karena dengan ujian itu nilai ibadahnya akan otomatis berlipat ganda. Ya, jadi kalau dalam situasi normal sholat, taruhlah pahalanya 1 gitu ya. Tapi ketika terjadi bencana ujian, otomatis akan naik gitu. Nah, jadi dan justru semakin tinggi tingkat kesolihan, disampaikan di Fatwa Idul Iftah ya. Semakin tinggi tingkat kesolihan, semakin tinggi kecintaan Allah terhadap hamba itu, semakin diuji. Dan itu yang dialami oleh para nabi. Ya, orang kan ketika menyebut nabi yang diingat cuma Nabi Sulaiman ya. Nggak diingat gimana Nabi Ayub, bahkan Nabi Muhammad sendiri ya. Jadi itu cara Allah menaikkan ya. Jadi dari perspektif orang soleh, sehingga di fatwanya Darul Iftah itu disimpulkan bahwa orang-orang alim, orang-orang soleh, kekasih Allah itu juga akan termasuk dalam kelompok yang terkena musibah bencana ya. Secara zahir begitu, tapi secara kualitas itu cara Allah menaikkan. Tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi untuk membiarkan situasi. Dari perspektif pemerintah ya tidak boleh, ya udahlah biar orang-orang pahalanya gede biarin terkena bencana, ya nggak boleh begitu. Itu zalim itu. Itu zalim itu ya. Zalim. Justru dari pihak pemerintah harus tasarruful imam aloriyah manutun bil maslahah. Jadi mitigasi secara jangka pendek tadi menyiapkan hal-hal yang taktis gitu ya. Nah, mitigasi jangka panjangnya ya harus melibatkan Mas Aji ya. Bagaimana agar Indonesia yang sudah secara geografis rentan bencana, bagaimana membuat kebijakan, membangun infrastruktur dan lain-lainnya. Atau yang paling penting barangkali adalah mengatur dan memperketat pembukaan lahan, izin lahan yang diduga akan punya dampak terhadap lingkungan yang sangat negatif ya. Barangkali itu ya. Itu tugasnya masing-masing. Nah, mohon izin, ini ada pertanyaan buat Mas Supri. Jika berkenan menjawab, dipersilakan. Jika tidak, di skip saja. Ini pertanyaannya begini. Hal yang paling menyedihkan, ya, selain kehilangan harta, hal atau momen, apa yang paling terasa berat atau menyedihkan bagi Bapak selama menjalani ini semua? Mungkin bisa berbagi gitu, jika berkenan. Saya itu sedih kehilangan kitab. Kitab-kitab saya itu hilang semua, terendam semua. Itu kalau buku-buku yang lain itu mungkin biasa, tapi saya terjebak itu karena menyelamatkan kitab-kitab kuning saya itu. Kalau yang lain dari biasa itu saya bicara sama teman-teman, sama istri, sama anak, ya jangan menyalahkan siapa-siapa, kita juga harus disalahkan, saya bilang itu. Berarti kita kurang istiqomah ibadahnya. Banyak kita yang kurang bersyukur. Jadi dengan ini kita banyak bersyukur. Itu saya bilang begitu. Tapi
kesedihan saya tuh karena kehilangan kitab. Kenang-kenangan dari kiai saya, dari guru-guru saya itu, nah itu saya sedih. Ya, kalau harta kan bisa besok kerja lagi, kan rezeki ada lagi. Itu Iya, kalau saya. Itu saya ya. Kalau Iya. kalau yang lain mungkin nggak tahu. Oh ini luar biasa nih Pak Tung. Ya. Memang itu harga apa benda yang tak ternilai ya itu. Kitab yang hasil maknai zaman di Tebuireng gitu ya Pak ya. Iya, iya. Dan itu kan sebenarnya adalah unsur sejarah ya, catatan. Kalau misalnya kitab sebenarnya secara teks kita bisa Beli lagi. cari yang downloadan atau apa. Tapi ketika itu Iya. ada sejarah dengan kiainya, keterhubungan itu yang akhirnya menciptakan keimanan dan barokah itulah ya kalau kita sebut. Kenangan pemberian kiai itu tidak bisa terulang kembali. Saat kita belajar memanai kitab, ada semua situ punya kita. Itu saya pertahankan dan saya selamatkan berapa kali bencana itu. Hari ini tanggal 7 semalam itu ya saya meneteskan air mata karena kehilangan itu. Tapi lebih berharga lagi nyawa masih selamat, itu luar biasa. Kesedihan saya di situ. Nah, kalau yang mungkin hikmah yang bisa atau hal yang membahagiakan gitu ya, bisa penghibur di tengah semacam ini. Saya orangnya kan respect, artinya saya tidak begitu berlarut-larut kalau saya orangnya. Ketika setelah reda banjirnya, saya keliling di desa-desa. Walaupun rumah saya belum saya bersihkan, saya keliling. Saya menyapa, artinya mencari hiburan. Kalau saya di sana warga saya sudah bersih semua, rumah udah aman, padahal saya belum mengerjakan apa-apa. Artinya saya menyapa terus, memberi semangat kepada warga. Itu saya tidak apa namanya ya, tidak berlarut-larut apa namanya itu, tidak menyesali, tidak biasa itu. Oh iya, berarti ketika Pak Supri melihat dan menyaksikan tetangga selamat itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri gitu ya. Luar biasa ya, bisa membantu, bisa menyelamatkan, bisa menghibur, bisa menyapa, ada yang menangis, rumahnya menggeser, uangnya hilang, terendam. Ya itu saya udah hadir di situ ya, karena betul kita tokoh agama di situ dan kita juga sering komunikasi. Ya kita ngasih semangat. Kemudian jangan lupa ibadahnya diperkuat. Gitu. Rasa syukur kita selama ini berkurang mungkin gitu. Dan jadi sebenarnya warga sana secara agama mungkin sudah religius ya, terbangun. Lumayan lah, walaupun nggak religius sekali, lumayan lah. Ketimbang mungkin dari daerah lain yang meratapi, yang gimana gitu, insya Allah punya kita aman-aman saja. Kemudian pun tidak menuntut hal yang lebih dari pemerintah. Mana bantuannya ini, yang itu, yang ini, tidak. Walaupun butuh sebenarnya gitu. Ya, semoga dengan tayangan ini suara-suara jernih dari korban yang terdampak itu bisa didengar oleh pemerintah, baik daerah maupun nasional. Tapi ini ada beberapa kepala daerah yang sudah menyatakan diri menyerah itu ya. Pasti ya. Cuman ada yang umroh kemarin. Nah seperti ini. Nah ini yang umroh gitu. Padahal kemarin baru kita bahas kan al-fardhu aula minan nafli. Yang wajib bagi pemerintah saat ini yang ngurus rakyat ya. Malah umroh sunnah, ini gimana ceritanya? Wah ini. Iya. Mungkin ini berdoa lah di sana. Berdoa di sana ya. Ya ya, untuk berdoanya cukup untuk ini. Sembako ya? Tahu sebenarnya. Kalau berdoa di sana nanti dijawab Tuhan ada di Indonesia. Pulang lagi.
Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya. Mungkin nanti sebelum kita tutup ya, Mas Rizal atau Mas Aji. Pertanyaan dari saya adalah sebagai seorang santri gitu ya. Mas Supri kan menempuh pendidikan di pesantren, kemudian masih mendalami agama dan mendakwahkan agama gitu ya. Keberkahan apa yang Mas Supri dapat sehingga di bencana ini atau di musibah ini Mas Supri merasa bahwa inilah yang menyelamatkan saya. Mungkin bisa berbagi, Mas Supri. Begini, kita kan dari kecil dari pesantren ya. Ketika bencana ini terjadi kepada kita tetap seharusnya harus introspeksi pada diri kita. Semua tidak harus menyalahkan siapapun sebenarnya menurut saya. Kenapa ini bencana bisa terjadi? Mungkin Allah menguji kita. Kalau orang tadi katanya orang yang beriman untuk mengangkat lagi derajatnya. Seperti itu. Jadi keberkahan yang saya dapatkan ini kita lebih dekat sama yang kuasa. Berarti ini kekuasaan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, hamba itu. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Dikasih hujan segini udah banjir, udah kalang kabut gitu. Berarti kita harus kembali ke jalan yang benar. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini akan kembali. Jadi harta apapun ternyata tidak ada gunanya. Betul kan? Nah, lalu kalau santri, saya ini bicara santri ya. Ternyata apa yang kita cari selama ini, mobil, sepeda motor ini terendam semua, tidak bisa menolong kita. Yang bisa hanya kekuatan iman ini yang harus sabar gitu. Ternyata ini Allah yang punya kuasa. Manusia dikasih air sedikit sudah kalang kabut. Nah, jadi kita harus introspeksi, berarti manusia tidak ada apa-apanya, yang sangat lemah. Allah yang lebih kuasa. Harus ingat itu, ke sanalah, kembali kepada Sang Khalik. Tetap apa yang diperintahnya, apa yang dilarangnya, mari sama-sama kita berusaha untuk lebih baik. Itu menurut saya, itu menurut hati saya seperti itu. Ketika saya duduk bersama kawan-kawan di musola di atas bukit, saya cerita seperti itu. Ada satu contoh kan, begitu banyak kan kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti Merapi di Lumajang, tidak kena terdampak, ya kan? Ada juga yang di Sibolga ataupun di Tapteng itu, yang satu rumah tidak terkena longsoran tanah sama sekali. Apa sebab mereka kok bisa tidak terhindar dari bencana itu? Mustahil sebenarnya, harus kena semua itu, seharusnya kena semua. Ternyata mereka dikaji-kaji hanya setiap habis maghrib membaca surat Yasin. Itu kan luar biasa. Jadi dengan bencana ini manusia itu harus ingat bahwa yang menciptakan alam ini siapa. Kalau kita selama ini kita lupakan. Nah, seperti itu. Ya, intinya jangan lupakan yang membuat bumi dan membuat air ini. Gitu. Benar sekali ya, kalau pendiri bangsa kita itu memilih diksi tanah air. Jadi kalau tanah dan air, kalau kita tidak cintai, dia akan melukai kita. Gak usah lebay gitu. Oke, Mas Aji, mungkin ada pertanyaan atau respon dan Mas Rizal, monggo. Ya, Monggo Mas, nyala-nyala. ini menjelang menutup ya, saya ini merangkai sedikit seperti biasa, sedikit puisi untuk Pak Supri dan teman-teman di sana. Saya terinspirasi tadi ya, di tengah bencana ternyata semangat dan apa namanya sisi kehambaannya itu luar biasa ya. Saya mohon izin ini ya. Kalau arotnya agak berantakan, ini mohon maaf ini. Betul apa? Ini nakifu ma'al makrubi fish syiddat wa namsahud dam'a wa narfa'ul kurubat. Cakep. Kita berdiri bersama mereka yang dilanda musibah. Kita hapuskan air mata dan angkat segala kesulitan. Wadah tifut fa innal khairat
fallahu yujzis sabirina fin nazilat. Pasti Rimanya dapat. Cakep. kita berseru tetaplah kuat karena kebaikan pasti datang. Allah memberi pahala bagi orang yang sabar saat bencana menimpa. Cakep. Terus ditulis di sebuah dinding gitu ya. Enggak harus, enggak. Dindingnya maksudnya soal. Dinding Facebook maksudnya. Oke, Mas Haji ada penutup nggak? Enggak ada sih saya. Mungkin pengalaman yang Enggak ada. nyari aman. Ini mohon maaf, Mas Uki, kita juga sering guyon ini. Karena dengan guyon itu ya aliran darah lebih normal. Gitu. Nah, Ya, balik lagi. Nggih, mungkin bisa memberikan closing penutup buat para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, Narabala Kiswa. Monggo. Kayak gini, saya berpesan kepada diri saya dan kita semua, bencana ini jangan menjadikan satu kesalahan ataupun tapi bencana ini menjadi koreksi hidup kita, bahwa kita hidup di dunia ini juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Jangan lupakan itu Sang Pencipta yang punya bumi dan punya air ini. Jadi yang kena bencana, mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan, beribadahlah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetap ingat bahwa kita hidup di dunia akan kembali. Terima kasih. Terima kasih Mas Supri atas kesediaannya berbagi cerita dan memberikan banyak hikmah pelajaran. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, Amin, baik amin. yang ada di daerah Amin, amin. maupun yang ada di perkotaan. Ya. Sebagai penutup, mungkin ada ayat yang bagi kita relevan untuk kita baca sebagai renungan ya. Ayatnya yang menjadi kalimat istirja itu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi Kita raji'un. asabatu musibah. Inna. Ketika kalian Innalillahi. mendapat musibah, maka ucapkan dan jiwailah bahwa kita dari Allah, maka kembali juga kepada Allah. Kepadanya kita hidup dan kepadanya kita mati. Terima kasih atas kesediaannya Pak Suprianto. Semoga keluarga, warga, dan juga peserta didik dan serta semua masyarakat Indonesia yang terdampak kembali pulih dan infrastruktur juga bisa dibangun dengan cepat. Mohon maaf, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Narabala Kiswa bisa saksikan kami di berbagai platform media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.